Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Kim, kelas inspirasi menulis. Dan tema kali ini adalah literasi sejarah, yaitu sejarah awal Kesultanan Islam Mataram. Riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah Merdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mentaok yang diberikan pemimpin Kesultanan Pajang, yakni Sultan Hadiwijaya tahun 1560 sampai 1562 atau Jakatingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sendiri adalah Wangsa Mataram yang juga ayah dari Panembahan Senapati atau Sutawijaya. Ki Ageng Pemanahan merupakan cucu Ki Ageng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis Raja-Raja Majapahit dan Kerajaan Mataram kuno. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari Kerajaan Jipang. Menurut Reclef dalam Sejarah Indonesia Modern, perlawanan terhadap Pajang dimotori oleh Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati yang tidak lain adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Perlawanan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Sultan Pajang ketiga, yakni Pangeran Benowo tahun 1586 hingga tahun 1587. Pada 1584, Panembahan Senapati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di atas Mentaok meskipun belum diketahui oleh Pajang. Alas Mentaok adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada tahun 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Panembahan Senapati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam dan kemudian dinobatkan sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama pada tahun 1601. Adapun pusat pemerintahan Kesultanan Islam Mataram seperti yang sudah disebutkan di atas adalah di bekas Alas Mentaok dengan pusat pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Kota Gede atau Kota Gede di Yogyakarta. Keberhasilan Panembahan Senapati Ingalaga memerdekakan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa selanjutnya. Menurut Sukmono dalam Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 3 memaparkan Panembahan Senapati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur, juga Jawa bagian barat. Sejak tahun 1590 berturut-turut Jipang atau Solo, Madiun, Kediri, Ponorogo, Jagaraga atau Magetan, dan Pasuruan dapat ditaklukkan. Di kawasan barat, Cirebon dan Galuh atau sekarang dikenal dengan Ciamis menjadi bagian Mataram Islam pada tahun 1595. Namun upaya Panembahan Senapati untuk menguasai Banten pada tahun 1597 gagal lantaran kurangnya transportasi air. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Penerusnya adalah Raden Mas Jolang, dikenal dengan Suhunan Hanyakrawati, ayah dari Sultan Agung. Kelak Kesultanan Mataram Islam berhasil menancapkan hegemoni kekuasaan di Jawa. Setidaknya ada 4 perubahan mengenai ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam. Pertama, Kota Gede yang didirikan oleh Sutawijaya kemudian pindah ke Kerto, lalu pindah ke Pleret dan kembali lagi ke Kota Gede sebagaimana kita kenal saat ini. Penyaksi Kim dimanapun berada, apabila Anda ke Yogyakarta
Maka bila Anda ke keraton, itulah sisa-sisa dari kerajaan Mataram yang kemudian dipecah oleh VOC melalui perjanjian Giyanti, sehingga Mataram menjadi dua, yaitu Mataram Surakarta dan Mataram Yogyakarta. Perjanjian Giyanti itulah yang mengakhiri nama Mataram, sehingga sejak itu kerajaan Mataram bisa dikatakan tidak ada, dan yang tersisa hanya Mataram yang ada di Yogyakarta atau Hamengkubuwono dan yang ada di Surakarta. Demikian sekilas sejarah dari Mataram awal. Semoga kita bisa tercerahkan dengan adanya pemaparan ini. Wassalamualaikum.